Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali acara dakwatul Islamiyah dalam rangka acara Tazkiratul Maut, kembali saya mengajak keikhlasan hati hadirin wal hadirat sekalian. Mari kita sejenak menundukkan kepala kita, menghadapkan hati kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala sembari membaca Ummul Quran atau suratul Fatihah, di mana bacaan kita ini kita niatkan, kita peruntukkan pahalanya semoga tercurah kepada almarhum saudara kita Ahmad Nasution bin Siampa. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melapangkan kuburnya, amin. Segala amal kebaikan beliau diterima oleh Allah, segala macam kesalahannya diampuni, serta keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ila hadhihi niyah wa ila haddatin nabil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fil khusus wa ila ruh almarhum Ahmad Nasution bin Siampa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassallim wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Wa qala aidan aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama, tiada kata yang paling pantas kita ucapkan atas berpulangnya ke rahmatullah saudara kita almarhum Bapak Ahmad Nasution bin Siampa, kecuali ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita semua ini adalah milik Allah. Kita datang dari Allah, kita hidup di bumi Allah. Yang menghidupkan kita Allah, yang memberikan kehidupan adalah Allah. Dan pada akhirnya kita pun semua pasti akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi awalnya Allah, akhirnya pun Allah. Dan juga puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena kita yang hadir pada malam hari ini walaupun masih dalam suasana duka.
Kita semua masih diberikan nikmat hidup oleh Allah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk kembali berkumpul di rumah duka ini tiada lain untuk turut bersama-sama berbagi duka atas berpulangnya ke rahmatullah almarhum Ahmad Nasution bin Siapa di dalam usia kurang lebih 46 tahun. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini Bapak Ibu menjadi iringan doa bagi almarhum sehingga beliau selamat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pula apa yang terjadi baru-baru di rumah ini betul-betul dapat menjadi pelajaran dan peringatan bagi kita semua, sehingga kita lebih bisa memaknai hidup ini, bahwa hidup ini sesungguhnya hanya pinjam-pinjaman, akhirat juga akhir kelaknya. Nah karena mangkasa kali noniin ranjian ne pak, linoniin ranjian ne ibu rapan jilak lampam mari-mariam ria akhirat jintu boris sungguh ia di kampung manandungan masin nalingka jagin rianja masin nasole jagin pada tari lingka bantuan kana moteri artinya kembali anja akhirat. Kita semua akan kembali ke negeri akhirat. Soleh soso atau nau pada tari pangkuburan masin na dipanau jagin dikalipun na buntaya. Kita semua akan dimasukkan ke liang lahat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan apa yang terjadi dengan saudara kita ini dapat menjadi nasihat bagi kita yang namanya kematian. Karena Nabi telah menjelaskan dalam sebuah hadis, kata beliau, wa kafa bil mauti wa'idh, cukuplah mati itu menjadi nasihat bagi kamu. Bahkan satu hari Nabi ditanya oleh salah seorang sahabat, Pak Ibu, kata sahabat, ya Rasul, apabila anda telah kembali kepada Allah, maka kemana lagi kami akan meminta nasihat? Itu pertanyaan sahabat kepada baginda Rasulullah. Apa jawab beliau? Jika saya telah kembali kepada Allah, kutitipkan kepadamu semua dua nasihat. Satu nasihat yang berkata-kata, satu nasihat yang diam. Satu nasihat berkata-kata, satu yang diam. Sahabat kembali bertanya, yang manakah nasihat yang berkata-kata itu dan yang manakah yang diam ya Rasulullah? Beliau melanjutkan, nasihat yang berkata-kata itu adalah Al-Quranul Karim, dan nasihat yang diam itu adalah maut atau kematian. Artinya Bapak Ibu, jika ada di antara kita yang kembali kepada Allah, itu sesungguhnya Allah itu menasihati kita Pak. Ya, itu Allah menasihati kita. Jadikan sebagai contoh dan pelajaran, tanamkan dalam diri kita satu keyakinan bahwa esok atau lusa kita pasti sama apa yang telah dialami oleh almarhum. Iya, nah mengasihkan deh Pak Ibu. Kenapa perkara kematian itu Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran. Allah sudah menetapkan suatu ketetapan yang tidak bisa diganggu. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang hidup pasti akan merasakan mati. Kamu sumatan rasakan nanakasiaka segini kanaya kematian. Kabus yang asik di, jadi tidak ada yang tidak dapat Pak. Mati itu adalah bagian kita semua. Bahkan kata Nabi, al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluh, mati itu ibarat satu pintu,
dan semua manusia pasti akan memasuki pintu yang namanya kematian. Ya minta pakai buset dan dimanangi Pak Bu, satu pintu yang pasti kita akan lewati semua. Iya pakai buset dan dimanangi. Nah kadang apa nak dimanangi Ustaz nasabat nan malong asing kita dipakai bu nama tia. Di ya minta nak dimanangi. Kita bareng-bareng Pak, semua kita akan lewat di pintu yang namanya kematian. Iya, kan yang ngasih jago tembak kebut dari mana budi? Iya ya, mingkatin aja kapan lagi mana ini? Tidak, ya. Paling tidak yang keluar masuk di pintu rumah, paling tidak hanya penghuni rumah. Tapi pintu yang namanya kematian, wa kullu nasi dakhil, semua manusia akan melewatinya. Inilah satu perpindahan alam Pak. Ya, ketika manusia sudah memasuki yang namanya pintu kematian, maka berpindahlah tempatnya dari alam syahadah menuju ke satu alam penantian yang dikatakan alam barzakh. Karena hidup kita di dunia ini hanya hijrah Pak. Kita ini hanya hijrah dari satu alam ke alam yang selanjutnya sampai alam terakhir Pak Ibu, yakni alam akhir. Makanya Allah memberikan peringatan kepada kita dalam Al-Quran. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kenapa kamu ingkar kepada Allah? Angapa nanu kakaperi karainga nariolo dan tutenako. Dulunya engkau tidak ada, lalu engkau dihidupkan oleh Allah. Tenakan rialo Pak Ibu. Kita ini tidak ada. Di mana kita sewaktu kita belum diadakan di alam dunia? Ya. Menjadi biasa nih tongga sintok kotanan anak-anak kemaya anjus tasiwatu nanti dapat dipanggil bapakku. Kau kan iseng ini ke bapak lagi nanti bapak. Ya. Di mana kita sebelum kita dikeluarkan dari Allah ke alam syahadah? Namanya alam syahadah itu alam nyata Pak. Jadi yang nyata pada diri kita itu belum ada. Tapi yang ada pada yang halus pada diri kita itu sudah diciptakan oleh Allah. Tubuh memang tidak panipari kemingkanya waya anu niat memang mendapat niat Allah Ta'ala. Nah ketika bertanya seperti itu, di mana rohku, dia bertanya tentang hakikat dirinya, di mana aku sewaktu ayahku belum diciptakan. Ya itulah jawabannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang dari Allah. Karena hidup itu adalah hidup Allah Pak. Innal aisyallah. Atau talasa katalasaku. Gatu tinanu talasa ni patalasa jaki. Kita hanya dihidupkan. Hidup itu milik Allah. Makanya ketika Allah ingin kembali mengambil hidupnya, kita ja'ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Jika ajal seseorang telah datang, pertanda bahwa Allah akan mengambil kembali hidupnya, tidak bisa dimundurkan sedikit pun, tidak bisa dimajukan, harus ikut ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Hidup itu adalah hidupnya Allah. Inna lillah. 7 alam Allah telah berikan kepada kita Pak Ibu. Allah telah siapkan kita hijrah dari satu alam menuju ke alam selanjutnya sesuai dengan perjanjian kita dengan Allah Pak. Pertama alam roh, alam arwah, alam di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menciptakan roh. Alamnya roh, jasad ini belum ada. Ini alam yang pertama Pak. Allah ciptakan yang namanya roh.
Lalu Allah jadikan sebagai sifat yang Allah titipkan ke dalam diri seorang manusia. Inilah yang memegang 7 sifat yang Allah berikan kepada kita. Qadrat iradat ilmu haya sama basar kalam pangiru pangasentala sapalangir pacini pakanagana ia minenta kali ini karena ia nyawa. Inilah yang memegang roh, itulah yang memegang penglihatan, roh itulah yang memegang pendengaran, roh itulah yang menggenggam kekuatan, Pak. Makanya pun nanti namun nyawanya Pak Ibu niat jimata yang mingkatin mau pacini, niat jitolia mingkatin mau palangiri, niat jibawa yang mingkatin mau pakana ngapai, neranga seminda tujuan sipa, ya mi antu tak kimbol dan ikananya nyawa. Karena inilah yang mengangkat sifat Allah yang Allah berikan kepada manusia. Nah, jadi roh itu duluan diciptakan oleh Allah daripada kita punya jasad. Allah itu cuma satu kali menciptakan roh. Ya, bahkan ketika kita mengkaji hakikat daripada roh itu sendiri, roh itu hakikat daripada roh itu hadir tanpa dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya itu nanti pagala berindikanai ya tahu diangkat oleh Allah sebagai khalifah karena manusialah itu yang memperagakan sifat-sifat Allah. Iya ikat demi tu pacini kang sifanan la ta'ala sifat talasana pacini na palangire kata bentuk dikada ya rupa ta'ala. Makanya diangkat oleh Allah sebagai khalifah, ya, yang lahir bukan karena dicipta oleh Allah, tetapi oleh karena penampakan dari diri Allah sendiri yang disebut dengan tajalli Allah. Suluk ini karena nur Allah. Setelah bersaksi di hadapan Allah, maka berubahlah menjadi Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengaku sebagai hamba kepada Allah, maka berubahlah ia menjadi Muhammad. Yang diterangkan Nabi ta'awwalu ma khalaqallahu nurun nabiyyuka. Yang pertama-tama Allah ciptakan adalah nurnya Nabi Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah di alam roh kita dihijrahkan ke satu alam Pak Ibu, alam di mana Allah pertemukan antara jasad dengan roh kita. Ya itu alam rahim. Diciptakan oleh Allah kita punya jasad dari setetes air menjadi segumpal darah, setelah kemudian segumpal darah menjadi segumpal daging, lalu menjadi tulang, lalu tulang itu dibalut oleh Allah dengan daging. Nah, selama masa 120 hari dalam kandungan telah sempurna dibentuk tubuh manusia itu dengan bentuk kita seperti ini. Allah langsung meniupkan rohnya, ya, sudah diberikan nama Muhammad itu tadi, Pak. Ditiup kami itu, Pak. Ya minta pun dikaji deh. Kalau kita membaca, kita punya anatomi tubuh kita dari atas ke bawah sampai tengah dan sampai di bawah, kita baca itu Muhammad. Mimnya di mana Ustaz? Kepala kita mimpa. Dibaca. Hanya di mana? Kita punya tulang rusuk. Coba saya dibaca. Punat tinron tu tahu gak ganat dibaca. Muhammad. Mim tasdik di mana itu
pinggul, makanya pinggul itu terbelah. Tidak sempurna manusia kalau pinggulnya tidak terbelah. Asak demi ngantrin di asak di pak tasdid mim lalu turun ke kaki berbentuk seperti dal diberikan oleh Allah dua. Kenapa? Huruf Muhammad itu tidak ada yang mati. Muhammadin Muhammadun. Kenapa dibentuk oleh Allah seperti itu? Karena yang akan ditiupkan, yang akan menempati itu jasad adalah dirinya sendiri. Ya. Disatukan oleh Allah di alam rahim seorang ibu. Ya bintu dengan alam rahim betul-betul alam kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dicipta oleh Allah mulai dari jasad kita kurang lebih 120 hari dicipta oleh Allah dari segumpal darah, segumpal daging, lalu dibentuklah tubuh kita. Iya, nek bimataya, nek bitolia, nek palangir kenapa ditiupkan roh, ditiupkan roh oleh Allah. Tsumma sawwahu wa nafaha fihi min ruh, Allah tiupkan rohnya ke dalam diri kita. Melalui hubung-hubung kita Pak. Ya pintu makanya Pak, ketika roh itu keluar dari jasad ini pun lewat hubung-hubung, alhamdulillah. Itu salah satu pertanda husnul khatimah. Kenapa? Di sini ditiupkan dari Allah. Makanya tuh JP itu hubung-hubung anak lolo apa ibu dia? Bu, JP gini. Dan itu natu yang datang. Ya, makanya pun dan itu angin suruh nyawa ini tuh alhamdulillah. Nah karena bisa kan ditahu Ustaz bisa Pak. Iya kulli. Pernah kalau kita menghadapi orang mati Pak, baru keluar jasadnya. Makanya biasa ada orang yang menyapa, dia pegang hubung-hubungnya Pak. Kalau hubung-hubung itu dingin Pak, berarti roh itu keluar dari sana. Iya, bagi itu Pak lampan. Karena roh itu ketika ditarik oleh Allah itu berjalan dari telapak kaki naik ke lutut Pak, naik ke lutut ke pangkal paha, naik ke tulang ekor, ke pusat, ke dada, ke kerongkongan, tertutup pintu tobat di kerongkongan. Yukarogir. Setelah itu keluar melalui hubung-hubung, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau roh itu berjalan dari telapak kaki ke lutut, ke pangkal paha, naik ke tulang ekor, di tulang ekor dihampaskan oleh malaikat Israel. Na'udzubillah, kita na'udzubillah misalnya. Punah dari Nabi Sallallahu Ta'ala apa yang malaikat mau di tulang ekor ini tugas biasa niat tahu Pak Ibu di tanah sana tinggi naga kanan naik tubuh Pak Ibu amin dan sasa naik dia 175 cm tingginya segalinya lapas sesuluk nyawa yang sebelah mami ngan 60 ngapain adriku mami apa batu suluk ini pareku di apalagi kalau keluar melalui pipi Pak Bu punandan dari pipi dipilih sebagai suluh aja nyawanya di besok di malaikat itu masih biasa tahu gimpi bawaan atas sakti di mata lari mian lari ting. Nah, makanya kita berharap roh itu keluar semua dari hubung-hubung. Insya Allah amin. Nah, disinilah disatukan oleh Allah. Di alam rahim seorang ibu, setelah sampai waktunya di dalam 9 bulan 10 hari, maka diperintahkanlah keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nakan Allah taala Jibril suruh minjot aku sulu karena nakan lain mau kareng sulu. Perintahkan apa untuk keluar karena aku sudah memerintahkannya untuk keluar. Nakan aku Jibril tanda Allah taala sulu mau nakan lain mau kareng sulu. Keluarlah Allah sudah perintahkan untuk keluar. Apa dengan anak lelaki anak baru asal pun nanti gareng suruh. Saya tidak mau keluar kalau bukan Allah yang langsung perintahkan kepada saya. Nah karena Jibril dari Allah Ta'ala, ya Allah engkau yang maha tahu apa yang disampaikan oleh hambamu. Ikan tadi itu masyarakat kasih bakalan tante
Naka naman Allah Ta'ala sulur magapain kena kami dan surga sulur keluarlah engkau karena aku yang telah perintahkan engkau untuk keluar. Naka nanak loloa dan anak kue rasul keripun nata kuasing ada kupas sulukia. Naka Allah Ta'ala sulur magon aku sana ko sipa. Naka sipa apa lagi sarega karain. Naka Allah Ta'ala ku pajari ko antu baturi sifat niatku. Aku ciptakan engkau manusia itu dari sifat keberdaanku. Makanya untuk mengenal Allah, Allah ciptakan manusia. Allah itu hanya untuk dikenal, Pak. Allah tidak minta yang lain, Pak Ibu. Allah berikan seluruh nikmat kepada kita. Apa yang Allah inginkan kepada kita? Allah cuma ingin dikenal supaya engkau mengingat kepada Allah. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfur. Ingat aku tapi ingat engkau. Ya. Ya rajin dunia sehingga Allah Ta'ala, Pak. Bu. Kamana nyo bagi punatan ya sehingga dipanyobai. Tenan ya sehingga naki menjapan apa nyobai. Kita sholat lalu kita tidak tahu di mana kita hadapkan kita punya salah. Mungkin dalam bahasa, dalam ucapan kita benar, tapi dalam praktek belum tentu. Kita katakan dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kuserahkan kepadamu ya Allah. Dalam ucapan, tapi dalam praktek bagaimana? Apakah betul kita sudah menyerahkan yang hidup dan yang mati pada diri kita ini kepada Allah ketika kita sholat? Terutama keangkat takbirmu Allahu Akbar, at-tahriru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa amalu bil arkan. Ucapkan dengan lisan, yakinkan dengan hati, kau angkat tanganmu seraya simbol penyerahan diri kepada Allah. Serahkan lahir batinmu kepada Allah. Ya betul nakana atau ada Pak Ibu Riolo dia jadi nini karyola nang anak muda nurun kita kaberai nona talangan ngilinoa lolombonina, tenggelamkan dunia beserta isinya. Bagaimana bisa kita tenggelamkan dunia beserta isinya? Lupakan segala urusan dunia, Pak. Jangan bawa urusan dunia mau masuk ke salatmu. Kau angkat takbirmu di mulutmu Allahu Akbar sementara hatimu menerawang kemana-mana. Kau angkat takbirmu di hatimu di pasar. Kau angkat takbirmu di hatimu ada pada suamimu, ada pada istrimu, anakmu, ada sama pekerjaanmu. Allah akan hukum engkau, Pak. Ketika kita minta salat kita nanti, Allah akan katakan cari sama mereka. Karena kau angkat takbirmu, kau ingat mereka padahal yang engkau sebut adalah aku. Yang kita sebutkan Allah, Pak. Istri tak lagi, Pak. Kalau di mulut tadi ya sementara di hati lain marah kita di mulut. Badi kita ini Bu. Punna burane dari bawah nekat teming keriatin nama rahai. Ai nganu lanjai. Itu manusia, Pak, apalagi Allah. Allah itu maha pencemburu. Betul. Allah itu pencemburu. Allah tidak mau diduakan. Ya, makanya dosa terbesar itu musyrik. Dosa yang terbesar itu musyrik. Kenapa Allah tidak mau diduakan, Pak? Seluruh dosa, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Allah akan mengampuni seluruh dosa kecuali musyrik kepada Allah. Allah tidak mau diduakan. Allah tidak mau diduakan, makanya Allah perintahkan faman kana yarju liqa'a rabb falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jika engkau berhajat bertemu punna roko sigap pakaraeno falyamal amalan shalihan, laksanakan amal soleh wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan engkau menyekutukan Allah di dalam penyembahan,
Kita kira orang laksanakan salat berdiri, rukuk, duduk dan sujud, apakah dia sudah tidak muslim? Belum tentu. Jangan sampai hanya gerakannya yang dia laksanakan. Ya. Makanya dalam ibadah itu perlu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas supaya kau terlepas dari yang namanya kemusyrikan. Ikhlas itu apa? Pekerjaan hati, Pak. Itu sifat hati. Mulut ini tidak pernah terjadi keikhlasan, Pak. Ya, terkadang mulut ini mengatakan ikhlas, tapi di dalam agar lemahnya no. Ya. Tapi ikhlas itu pekerjaan hati. Ya. Allah ciptakan manusia dari keberdaannya Allah. Kenapa? Allah ingin dikenal. Bahkan dalam hadis qudsi dikatakan, kuntu hadinatan hafiyatan ahbabtu an arafani wa khalaqtukal halqa fata'arraftu ilaihim fa'arafuni. Aku adalah gudang yang tersembunyi, kata Allah. Aku ibarat gudang yang tersembunyi dalam hadis qudsi. Lalu Allah menciptakan manusia supaya aku dikenal. Maka dengan manusia itu mereka mengenali aku. Fa'arafuni. Ya bende nira kasuluk perjanjian tarela ta'ala. Dia bagi disari sifat tidak dari Rasul disari sadra. Tidak zaman dari Rasul disari singara. Lalu singara disari yang kita lihat dari Rasul. Disari syariat tarekat hakikat ma'rifat juga belum mau keluar. Kata Allah, apa yang kuberikan kepadamu sehingga engkau mau keluar, wahai hamba? Nakana nak lolo iya pada Rasul karek munasangka maki. Saya mau keluar ya Allah jika kita sama. Nakana Allah Ta'ala kata mau turun mau bagi sangka aku tidak mau gareng, tidak mau tidak mau nyoba, tidak mau mencoba. Ya. Nakana Allah Ta'ala pun kamu kepai suruh mau si janji begini. Kita berjanji bagaimana perjanjian kita ya Allah. Nakana Allah Ta'ala suruh mau pun dapat tu salah suruh boya. Cari aku, lalu bapesnya kenali aku. Boyak lalu bapesnya, lalu lalu gampang kubunuh. Kalau kau dapatkan aku, saya matikan engkau. Kubunuh kau, lalu mati kau kalian kau pasampit. Kau dapatkan aku, saya matikan engkau. Artinya ketika dalam praktek Pak Ibu, ketika manusia itu sudah mengingat kepada Allah, maka tidak ada lagi dunia beserta isinya. Karena itu diterangi tadi. Dalam hidup ini kita cuma mengingat dua hal, Pak, yakni pencipta dan ciptaan. Ketika kau lupakan penciptamu, maka engkau ingat ciptaannya. Tapi ketika engkau ingat penciptanya, kau lupakan ciptaannya. Ruang itu Khalik dan Khalik. Punan diterangi latang kau lupa itu tersadu-sadu. Punan orang itu sering-sering tak lupa kita Allah Ta'ala kapan itu cuma dua asolo mga punan waktu kasolo boy ada berpeseng ada pijampi memutaran dari nake punan gampang kubuno ada punan mati kalau aku pasabit ikan lagi nanti dapat Rasulullah nak luluh nanti dapat Rasulullah keren dengan ngapa akan tu sompeng kirapi tu sompeng kisare kalau kirapi tidak punan kiale ko paparampi tanang ngapa mainak. Jadi karena Allah Ta'ala menanggung pengen suluh perjanjilah antara Allah dengan sang bayi. Dalam surah Al-A'raf ayat 172 Allah terangkan, wa id akhadha rabbuka min bani adamu min dzurriyyatihi wa asyhadahum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika Allah bertanya, sewaktu anak cucu Adam itu manusia, Pak. Ikat ini Bapak tahu, anak cucu Adam.
Sewaktu anak cucu Adam ingin dikeluarkan oleh Allah dari rahim seorang ibu suriatnya, Allah bertanya kepadanya, siapakah Tuhanmu? Inaikah itu alastu bi rabbikum? Maka ketika bayi itu menjawab, bala syahidna, engkaulah Tuhanku dan aku telah bersaksi kepadamu, maka keluarlah sang bayi itu dengan selamat membawa amanah yang dia genggam kiri kanan. Ya minta natagalan dan lolos ibu dia. Ibu-ibu gini yang paling tahu bu. Ibu-ibu gak biasa mana. Bapak nggak tidak pamana ji. Kasih pemana lagi cini mana. Bukan acara ada ji pamana, napa malah cini mana. Iya, gak biasa istrinya di dalam belum bersalin, suaminya lari keluar. Iya, anjuran agama itu dampingi istrimu ketika dia melahirkan. Dampingi istrimu. Kenapa istrimu akan menghadapi perjuangan yang berat, hidup atau mati? Kakinya satu dikubur, kakinya satu di atas tanah. Apakah dia hidup, apakah dia mati? Dampingi. Dia butuh semangat, dia butuh ridha, dan dia yang dinanti oleh seorang istri ketika melahirkan adalah ridha daripada seorang suami. Bu, cocok ibu nih. Dan menentukan nyawa ibu-ibu kepunan nama dengan apa ibu orang ini santri. Iya bu. Nampak tanggal di mana? Dia pegang tangannya istrinya, lalu dia suami mengatakan, semangat kundi, insya Allah selamat kok. Selamat kok, selamat janata. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan engkau dari rahim ibumu tak tanpa ada yang kamu ketahui. Lalu dia tiupkan ke perut istrinya. Alhamdulillah. Lapas yang surat ada. Doanya doa palamori ya. Doa meringankan. Salat tewak jadi sampai mana nih untuk anak istri ketika melahirkan, ambil air segelas salat hajat 2 rakaat, minta kepada Allah, bacakan itu ayat, lalu tiupkan, minumkan, sambungkan perut, insya Allah. Saya Pak Ibu, mungkin kalau saya sampaikan ya, menurut analisa dokter Pak, ya istri saya itu ya sudah dilarang untuk melahirkan. Bayangkan Pak Ibu tidak sampai 7 tahun apa? Pulangnya nggak pala Ustaz, pala kan tahu, dalai kan? Tidak sampai 7 tahun apa Pak? Alhamdulillah, normal semua. Normal semua. Kenapa? Kalau Ta'ala tumuli, kalau Ta'ala tumbas dulu, kita kok bukan ibunya itu, bukan ibu yang mengeluarkan anak dari rahim. Seandainya ibu yang berperan di sana Pak Ibu sepenuhnya dalam mengeluarkan anaknya, tidak ada ibu yang mati ketika melahirkan. Itu Allah. Allah Ta'ala pasulu, Allah Ta'ala boleh komparik, Allah Ta'ala pasulu. Kita cuma bisa minta. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ya, tapi khusus istri saja atau anak tadi dia mencari sama paman, tidur di sana ajar sama paman. Dampingi istrimu ketika melahirkan. Kenapa anjuran agama? Supaya anak itu ketika lahir tidak terlalu lama disimpan lalu diasangkan di telinganya, diikamah di telinganya. Kenapa? Supaya kalimat yang pertama-tama terdengar oleh anak itu sama dengan kalimat yang dia bawa lagi. Apakah dia lesu? Ante kamat anda naliman ni bawa nolong lesu. Apakah dia terbuka atau menggenggam? Genggam menghadapi bagaimana, apakah genggaman seperti ini atau ada yang dia sembunyi? Tapi mohon maaf di budi, karena kebiasaan mencari beda yang mana jadi pasti. Ya, satu yang dia sembunyi lalu opak yang mengapik Pak. Tapi punakaman yang kangkan anak lolo, petinju Pak. Angaman yang kangkan anak lolo, mohon maaf Pak Ibu ya, minadakan nama kasar apa kasih dere dalam bahasa kami menikah tauhid. Karena kita lahir itu karena tauhid. Jika tanpa bersatu dengan Allah, kamu tidak akan lahir dengan selamat.
Tena nila susah aku natin lata lagi. Ya. Tauhid. Tubuh hatinya rahasia Allah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muhammad. Apa kau genggam alif lam lam alif ha Allah, mim ha mim dan Muhammad. Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah ala hadhil millah. Semua manusia yang lahir dari rahim ibunya, semua manusia Pak, lahir dari rahim ibunya, lahir dalam keadaan fitrah suci, lahir dalam keadaan Islam. Mohon maaf. Sambungan hadis itu mengatakan orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, tapi anak itu lahir dalam keadaan Islam. Ngapa? Singkam mengasih jadi kanker. Ya. Dari Amerika, dari Jepang, dari singkam. Sama Pak. Ya benturan kanan atas singkam matonyi badhe. Bahasa kita lahir dari rahim ibu, dengan nama kasar kang yang atas singkam mengasih Pak, Ibu. Deh. Tidak karena lahir kita dari Amerika suruh maki bahasa Inggris, suruh bantuan ron apa nak welcome to the world, selamat datang di dunia. Tidak. Dan apa sih kambangan nyata apa nyatakan yang nyata dibilang ini satu huruf yang dia sebut huruf yang pertama dalam abjad Arab. Alif. Satu huruf tapi makna yang sangat luas. Dia bentuk daerah. Dia lahir Pak Ibu. Ya. Setelah dia lahir, asangkan anakmu jangan terlalu lama disimpan, baru diasangkan. Itulah biasa banyak anak Pak Ibu yang diganggu oleh bangsa jin ketika dilahirkan. Kenapa terlalu lama disimpan baru diasangkan oleh ayahnya? Ya toh. Selalu nampak. Makanya pun dia kerampi nampak ada di samping seorang istri lahir anak, langsung asahkan dia, sampaikan, yakinkan dalam diri kita bahwa sampai kepada anakku saya punya asa. Itu perjanjian Pak, yang timbal baliknya Masya Allah, yang timbal baliknya Masya Allah. Ketika seorang ayah itu mengasangkan anaknya, seakan-akan dia berjanji kepada anaknya, nak, ini hari nak, di hari kelahiranmu aku yang asangkan di telingamu, aku yang asangkan di telingamu nak, dengan harapan aku mudah-mudahan ketika aku sakaratil maut ku harapkan engkau yang menuntunku membaca la ilaha illallah. Itu perjanjiannya Pak. Di kebahagiaan atau toyan itu pun mati kata nyawa dan pada nama tuntung la ilaha illallah. Dapat dirobohkan tutuan dan pada kena minawang di bapak. Ikut denganku Pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, alhamdulillah. Ya. Tapi sekarang apa Pak? Mungkin masih ada tapi sudah jarang kita dapatkan. Ya. Kenapa? Karena kita asangkan begitu saja, tidak yakinkan bahwa ini sampai kepada anakku. Alhamdulillah kalau diasangkan Pak, banyak suami-suami sekarang yang sudah punya anak asal saja tidak tahu. Tenang ngapa? Padahal anakmu itu amanah. Ya. Dan bagikan apa? Sahada ada lagi sewaktu dari paniknya nasang dan jujana. Ini suruh sahada karena sahada. Sahadaku sahada. Baik kejadian apa pada terjadi dari Makassar ke Goa. Mempelai wanita di Goa, baru di Goa itu yang luar biasa Pak. Kalau mau menikah itu agama ditekankan. Tidak tahu ngaji, salon suami tidak tahu ngaji, mau menikah kita malu di KUA, kantor KUA dipakai jadi sirik. Ma, bagaimana cara mau bimbing keluarga kalau mengajimu saja tidak tahu. Dipakai sirik. Suatu konak namun saya punya istri itu orang Goa Pak. Jadi nanti orang di kantor KUA ini pakai bersih, mana baju dan mesin yang ngaji deh. Terima kasih. Terjadi, kita kalau lagi nak kesahadanan lagi kita.
Wajib banget, dan apa tuh lah ibu pelajar ini. Jalan jalan anak dan pinawa mami, apa anak Pak Iman. Ya tahu minyak datang. Anak Pak Iman siap, anak pun siap. Siap. Sahadat kok, sahadat. Sahadat kok sahadat ini. Apa yang penting gue suruh pindah kok. Gue suruh ngomong aja udah kali sahadat. Nah kan niatannya dan bawa ke amatku Pak Iman. Nah ada pinawan mami, apa anak Pak Iman. Ya tahu minyak utang. Nah kalau maju musuh bersahadat di nah ada geja nggak Pak Ibu. Saya mami nenek keren Pak Ibu, gemetar lari keringat dingin Pak Ibu. Lari sama dia benar panik ketawa dari luar biasa keren gitu. Apalagi nenek mau shooting jadi pengen ciniki. Sekip aku Pak Ibu. Pernah nama-nama jadi Ibu maju mau sekip tomo. Kamu nak kerewa. Sinapi pengalih baru panik karena apa lali karena betul mau ke kulit motor anak muda. Nih, sudah kan Pak. Dijajakan asyhadu an la ilaha illallah. Nabi sudah pasang bagi bayi. Andik kerana semua dingin asal nyas di dalam bayangkan habis tak kajapa nasahana nak bawa tina Nabi. Seandainya tidak berbelas kasihan Pak Iman terjadi nikah terpasar tidak mami kalau syariah artinya mami baik kamu sekolah bahasa Indonesia artinya mami di syariah lebih dibandingkan ikutan Pak Iman sampai juga nah kan iya kata memang nak tahu je kalau berubah nah kan sampai juga kan raka nah kan pun agak singgah mana sangat tuh salat subuh berapa pada bilang kalau kuat ambil delapan muda apa ji nah apa Iman lanjut ke kaliran baru kemana pas itu sampai subuh sangat 7 ternyata kalau Pak Ibu belajar salat subuh ketika dia begadang anak muda di zaman sekarang kan tuh jangan biasa begadang dari karena masih gigal tembus sampai pagi yuk. Jadi kalau oleh-oleh mau masuk waktu subuh, tapi pelajar sampai subuh. Orang masuk ke masjid salat subuh itu beragam, Pak. Ada yang bisa dapatkan 6 rakaat sholat, ada yang 4, ada yang 2. Masuk sebelum asar tahiyatul masjid 2 rakaat, lalu asar. Setelah asar dia qobliyah 2 rakaat, setelah qobliyah iqamah. Salat subuh 2 rakaat, 6 rakaat dia dapat. Yang ini adalah pertama di sini kita gasing-gasing dekat. Ada orang Pak Ibu masuk ke masjid mau salat subuh, azan telah dikumandangkan. Jadi dia langsung masuk Pak Ibu ambil salat sunnah qobliyah 2 rakaat, setelah sunnah qobliyah iqamah pun dikumandangkan. Lalu salat subuh 2 rakaat. Apa dia karena lama-lama ini jadi kapan niat tonton tamas sampai yang subuh 5 menit iqamah. Langsung kami sampai yang subuh aja nagat Pak ya. Yang anda lebih lama ya. Ya minyak tak lah. Nah karena pun agak singgah mana sekarang 7 pagi. Apa jadi dapat heran apa perempuan kita dulu. Kadang-kadang 2 tujuan, satu antar pengantin, satu rekreasi. Karena perempuan kita ngapa jangan. Ini bukan jangan garing merah. Ngeranya di balai jangan ada hebat ngapa. Pas ini pada itu ya. Sang baik itu menggenggam alif lam alif Allah Muhammad. Ini yang Allah perintahkan tadi. Cari apa yang kau bawa lahir. Bawa yang jadi batu. Ya tuh pakai talasa. Lalu itu yang bawa engkau kembali kepada Allah. Ibu nani ngira Pak Ibu motor nani kakak selamat ya insya Allah Pak, bukan lagi insya Allah pasti selamat. Kenapa itu janji Allah Pak? Tidak begitu saja terpampang di pintu surga Pak. Ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga, Nabi Adam balik ke pintu surga sudah terpampang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu persyaratan mutlak masuk ke dalam surga. Apalagi kalau membawa Allah Muhammad kembali. Ini itu kan neraka Pak. Apakah
perlu kita kendaraan Ustaz? Perlu Pak. Jangankan keluar dunia, keluar negeri saja butuh kendaraan. Keluar negeri saja butuh kendaraan. Bawa bapak yang dari Kalimantan, Dik, tapi mohon maaf, bisa sampai di Kalimantan tanpa kendaraan. Tapi mohon maaf, kendaraan ini masih dalam lingkup wilayah Indonesia, apalagi keluar negeri, apalagi keluar dunia, negeri yang tidak bisa kita ukur berapa jauh. Ya, kita butuh kendaraan. Perjalanan dalam kota saja butuh kendaraan kok. Saya seandainya dari rumah diperangkat dari Jalan Abdullah di sebuah kampung yang bernama Parobo yang terkenal dengan pagar Rambulo nabi pipi dari Makkah. Ada tidak motor nau main dari batu doang. Kira-kira batu yang timing ada kulit tersampul set. Batu tidak tahu mau kulit ceramah tapi wak mangga. Terpasang main pemahami tahu. Nampak di putaran lagu ada yang mampu. Dan mari-mari puasa. Butuh kendaraan. Cari kendaraan itu. Lalu bawa beban. Punan dan nirang salah lagi. Nih. Iya bila tolikir adalah ta'ala penangaman deh Pak. Dia akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang begitu indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang, roh yang tenang. Tapi yang akan dipanggil oleh Allah hanya jiwa yang tenang. Jiwa yang tidak tenang tidak akan dipanggil oleh Allah. Namun nanti Allah Ta'ala berarti malaikat maut yang bertugas. Ketika malaikat maut merenggut nyawa seseorang, itulah yang merasakan kata Nabi sakitnya 300 kali lipat sakitnya daripada tusuk perang. Karwa mantau itu persulungan nyawanya. Ruwe Pak. Ada roh yang dipanggil oleh Allah. Ada roh yang direnggut oleh malaikat maut. Ini yang direnggut oleh malaikat maut dipaksa keluar. Dia tidak mau kembali tapi dipaksa. Tidak mau orang dipaksa. Kenapa tidak tahu jalan kembali? Yang dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Kembalilah kepada Tuhanmu, kembalilah dengan ridha, diridhai. Masuklah ke dalam golongan hamba, dan masuklah ke dalam surga. Kenapa? Dia sering kembali kepada Allah. Dia sering kembali kepada Allah sekurang-kurangnya 5 kali sehari semalam. Dia mi'raj. Dia mi'raj kepada Allah. Dia angkat takbirnya Allahu Akbar. Lupakan segala dunianya. Lalu dia fokuskan dirinya kepada Allah. Itulah mi'raj. Kembali dia tahu jalan kembali. Minta dikio motel. Kamu tahu gitu nak anak apa di tabi Muhammad anak tak dua, satu sering kembali tahu jalan pulang, satu tidak tahu jalan pulang. Apakah dia kasih motor lalu dia tidak tahu rumahnya, tidak lihat rumahnya? Tidak. Yang satu mungkin dipanggilkan dan dia tahu jalan pulang, yang satu mungkin kita cari, kita bawa pulang. Kembali bagi nyawanya. Kalau tidak ada bagi motor, ia benar dipasang motor di malaikat maut. Tapi ketika dia tahu kembali, juga dipanggil oleh Allah. Alhamdulillah. Hanya jiwa yang tenang. Ketenangan jiwa itu dibentuk bukan karena banyaknya harta. Ketenangan jiwa bukan terbentuk karena tingginya pangkat dan jabatan seseorang. Banyak orang banyak hartanya tapi hatinya gelisah. Banyak orang tinggi pangkat jabatannya tapi hatinya gelisah. Tapi ada orang yang mungkin kehidupannya sederhana tapi hatinya tenang. Kenapa? Alladzina amanu tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat kepada Allah maka hati kita akan tenang, karena dengan berzikir kepada Allah Allah menenangkan hati kita. Zikir kepada Allah, baik itu zikir lisan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah itu sebagai sarana untuk dapatkan zikir yang sesungguhnya. Zikir dalam hati, ingat Allah, ingat Allah. Ini mungkin yang menjadi dilema di zaman sekarang. Pernah bertanya Ustaz, bagaimana mengingat Allah? Allah itu tidak pernah kita lihat Ustaz.
pati tanggung rahir Allah Ta'ala tidak pada jini anu dia bagi itu jini kulin perang ya toh. Saya bilang betul apa tidak pernah ketemu dengan kamu pernah tapi alamnya beda alam rahim maka kita pernah berjanji dengan Allah alamnya beda maka jika engkau ingin mendapatkan zikir ingat kepada Allah tinggalkan alam dunia. Jangan kau ada di dunia, tinggalkan alam dunia. Bagaimana caranya lupakan duniamu? Imam Ali memberikan praktek ketika diajarkan oleh Rasulullah. Ayat tariqatu biaqrabil Allah ya Rasul bagaimana yang manakah jalan yang paling dekat kepada Allah? Kata Rasulullah, la laisa illa dzikrullah. La laisa illa dzikrullah, la laisa illa dzikrullah. Tidak ada jalan yang paling dekat kepada Allah kecuali ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Lalu Ali kembali bertanya, bagaimana kamu ingat kepada Allah ya Rasulullah? Rasulullah memberikan jalan. Atmit ainaka ya Ali wa ansid lisanaka wa qul Allah. Tutup-tutuplah matamu wahai Ali, tekukkan lidahmu lalu sebut Allah dalam relung hatimu yang paling dalam. Ini start belajar mengingat Pak. Pundalan cuma dan alhamdulillah mana tadi itu bagaimana tadi lapang ilaiya di la mawjuda illallah tidak ada yang kita lihat kecuali Allah. Dia tonton televisi dia nonton tapi yang ada dalam ingatannya Allah 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 Allah. Ya betul pakaian awalnya subhanallah mati dalam keadaan mati ma'rifah alhamdulillah mati dalam keadaan mengingat Allah mengenal Allah Ibu Masya Allah tanah pun tidak akan sanggup untuk menghampir Pak bayangkan mati hakikat kira kita nanti nanti ini beribut tayo walai mau mati ma'rifah di kematian empat Pak syariat tarekat hakikat ma'rifah mati syariat perubahan drastis dalam kubur bermalam di kubur 3 hari 3 malam kubur seluruh tubuh 1 minggu di bawah kubur keluar darah semua lubang yang ada pada diri 1 bulan 3 bulan di alam kubur hancur kita punya jasad jadi santapan jadi tanah jatuh juntuk di tubuh kita mati syahid mati tarekat Pak Ibu kering dia punya jasad di kubur kalau kering tidak apa mati hakikat Pak Ibu jasad jadi kubur itu utuh bahkan membawa harum tapi mati dalam kondisi mati ma'rifah ini yang terkadang kita menggali sebuah kubur entah itu masih baru terkadang kita sudah tidak mendapatkan jasadnya ini kenapa diangkat oleh Allah dijadikan oleh Allah sebagai seorang wali kenapa ma'rifatnya kepada Allah inilah senjata saat terakhir kita akan kembali kepada Allah ya setelah transit selesai di alam rahim kita keluar di alam syahadah mengemban tugas 5 soal Allah berikan setelah sampai batas waktu kita masuki satu alam-alam yang paling singkat yang alam sakaratil maut itu satu alam Pak di sebelum masuk alam barzah alam mahsyar dan alam akhirat alam yang terakhir transit satu alam sakaratil maut alam yang paling singkat Pak di sinilah puncaknya iblis laknatullah alaihi menggoda Jumat di sinilah puncaknya Pak tapi bukan itu prajurit dan iblis datang goda kita di jenderal dan mantu jenderal Pak. Kenapa iblis tidak mau kita mati dalam keadaan Islam? Dia mau kita mati dalam keadaan kafir. Maka yang digoda di sana bukan lagi ibadah, tapi akidah. Akidah apa? Makanya pun nanti nak ngajar untuk dokuliah, nagana tutuan untuk dokulita. Di penumpan tamalam sakaratil maut na para litawan yang untuk dokulina. Perlu kita mengetahui siapa yang akan datang menjemput kita, siapa yang akan kita ikuti, apa kendaraannya akan kita pakai. Ini ada batu jemput, ini ada pinawa, apa lagi pakai motor. Para lihatnya terdopuli, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena di sinilah iblis akan datang Pak Ibu. Masya Allah jenderalnya iblis tinggalkan agama Allah. Bayangkan kalau dia datang mirip wajah ibu kita. Dia datang mirip wajah ayah kita bawa air segelas minum bangun dulu naik haus itu. Sementara kita dalam hausnya yang besar. Dalam haus yang berat, iblis datang berikan air segelas. Tinggalkan agama. Tinggalkan Islammu. Ikutlah dengan agama ini. Saya duluan mati, saya duluan tahu. Tapi lalu yang bicara itu mirip ayah
ketika perpisahan dengan dosa itu urusan seorang hamba dengan Tuhannya, ya. Urusan Allah Ta'ala saya ngatana, makanya datang menjemput apa tutup gitu tiai itu tuh marahin tadi tiai itu marah karena tutup apa tiai ya masih kalian tahu cuma apa kita paham atau tidak wallah tergantung dari usaha tadi karena tutup ada tagala majar kurita jalinu no pilajar di cara menu liu sinteran lupa dokukan tanah santara mati belajarlah ketika aku bercermin beten tercermin apa bercermin berdiri di hadapan cermin pasti ada yang mirip dengan kita dalam cermin di amin tentan agak saya batur cermin dengan ampunimu yang tidak tahu ini lagi main di kau berdiri di hadapan cermin lalu kau cari yang mirip denganmu di dalam cermin ternyata tidak ada Allah subhanahu ya kita inginkan di saat terakhir yauma la yanfa'u maluhu wala banun illa man atallahu biqalbin salim, hari di mana tidak berguna lagi harta, tidak berguna lagi anak, apapun anakmu, berapapun anakmu dengan pangkat dan jabatannya yang mereka sandarkan, seorang presiden, seorang gubernur, wali kota, bupati, anggota dewan, apa pengusaha, tidak akan berguna kecuali anak yang bisa menuntut membawa di qalbi salim, anak yang bisa menuntut mengucapkan la ilaha illallah Allah di saat terakhir. Alhamdulillah di purnama di memutir apa ibu ia menenangkan Allah Ta'ala tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah turunkan malaikat rahmat, kata malaikat rahmat, la takhafu wa la tahzan, jangan kau bersedih, jangan kau ragu, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, lihatlah surga yang dijanjikan Tuhanmu. Di membaca ini yang ditampakkan surga nampakkan kenyamanan yang tugas biasa dia tetap muri pokoknya tersenyum meninggalkan dunia. Kenapa? Sudah diperlihatkan tempatnya di dalam surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 1 jam lebih saya sudah berdiri. Bapak Ibu sekalian, ketika kita merangkai namanya kematian di nambahnya apa alam pak nambah saking alam sakaratil maut di alam barzah, alam mahsyar dan alam akhirat ya. Mudah-mudahan mungkin dipaparkan nanti ya ketika mungkin berlanjut 3 malam di iya kemudian kurang di putar dan saking alam barzah, alam mahsyar, siagang alam akhirat, kira-kira mana saking subuh tadi pak si ngomong yang udah setelah malam nampak syarian tahu nak udah sikat dori lagi kak dorong bongkang mana dipiti si kak dorong tapi kan lu tengah singannya baju pun nanti ada lagi mado-mado kalau ceramah itu biasa banyak orang termanggup-manggup dibilang temu bagus di pendengaran yang mana ini kata-kata aku udah dengar maksud sekali dia kalau mado-mado kamu ceramah yang mado-mado li bagi ceramah mado-mado aduh yang mado-mado li bagi doa mado-mado sekali nanti bagian terjawab apa mimpi apa mimpi lah ngejajat terus yang mustas apalagi kau biar nanti sudah bisa ceramah tapi bilang sampai namanya baru kita udah simpang main masa dan dulu yang ini bilang sebentar aja lah kalau tau mau lagi tunggu sebentar juga nak ramping nak sliding ini masa tau sebentar lama orang dibusa-busa banget nanti bawa ceramah nak sebentar dia kan datang diberi salam 2 kali bersalam pembuka jadi penutup coba topi diberi salam 2 kali dan dengar kamar buka di mana baca tindrom ini ya pandang bangun pernah dibagi kan terjawab ya di toko diberi salam penutup kenapa seperti itu Pak? Begitulah iblis pada iblis itu tidak akan senang ketika kita berada dalam sebuah kebaikan luar biasa pada anda Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sebagai kesimpulan dari rayuan saya singkat ini, yang pertama mari kita jadikan apa yang terjadi dengan saudara kita Ahmad dan Sutami siapa tanamkan keyakinan dalam diri kita bahwa esok atau lusa kita pasti sama apa yang telah dialami oleh almarhum. Makanya Japariolo magi sari bentang Japariolo magi irawa magi deku baru kata yang inak kelanau ngasih tunja
Palipa magiikat tidak kingasin pamabiring kasih pun natusipa sidoko kanya kisalah nakalagi lang tamparan lan rai kita bulu mana kere may punaan jalan nasare bomban tamparan jenis pakuburan turni. Yang kedua, mati itu urusan Allah. Mati itu urusan Allah, makanya kita jajaluhum la yastaghiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa mundur, tidak bisa maju ketika ajal telah datang. Kenapa? Mati adalah urusan Allah, tapi selamat adalah urusan diri kita masing-masing. Makanya Allah melarang kita mati kalau kita tidak selamat. Ayat yang paling populer, Pak, hampir dalam tiap pekan dibacakan seorang khatib di atas mimbar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kalau kamu tidak selamat. Ketahui dirimu kamu selamat, lalu kau kembali kepada Allah. Sebagai penutup, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mat nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat qadil hajat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna baddahu wa dhfir lana wa lahu. Allahumma ya nuran nur, Allahumma ya khalikan nur, Allahumma ya malikan nur, Allahumma ya nuran fawqa kulli nur. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah, wa salli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsad, wa salli ala kabari sayyidina Muhammadin fil qubur. Allahumma balligh ruhi sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wa salama. Allahumma balligh ruhi sayyidina Muhammadin khususan wa ila ruh almarhum Ahmad Nasution bin Siapa minna tahiyatan wa salama. Amin. Minna tahiyatan wa salama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut. Tobatkan kami sebelum mati ya Allah, wa rahmatan indal maut, rahmati kami ketika mati ya Allah, wa maghfiratan ba'dal maut, ampuni kami setelah mati ya Allah. Allahumma hamilna lana fi sakaratil maut, ringankan kami dalam menghadapi sakaratil maut ya Allah. Ringankan hati kami mengingatmu ya Allah di saat terakhir ya Allah. Ringankan lisan ini mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kami ya Allah. Wa najata minan nar wa nafaina insyaallah. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin fil khusus wa ila ruh almarhum Ahmad Nasution bin Siapa. Al-Fatihah. Dawahu biya subhanakallahumma tahiyyatun biya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam fattaqullah mastata'tum billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ceramah tazkirah yang telah diantarkan oleh